Oke, sudah melihat layar saya? Sudah, Pak Ian. Sudah Pak Ian. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua, dan semua webinar Zoom yang hari ini sudah berpartisipasi. Terima kasih buat Pak Aryono dan tim dari Uniba yang sudah mengundang saya untuk sharing tentang operasi construction and project di operasi hulu dan migas, gitu ya. Siang ini saya diminta untuk sharing tentang bagaimana kita memanage K3 khususnya di aktivitas construction dan project di operasi hulu migas gitu ya. Kenapa penting dibahas? Karena construction dan project itu kalau di migas salah satu departemen yang menyerap semua syarat-syarat K3 di aktivitasnya karena memang melibatkan banyak aktivitas yang high risk. Jadi salah satu strategi untuk menggambarkan bagaimana safety di hulu migas itu kemudian bisa diwakili oleh salah satunya departemen construction. Selain departemen lain nanti mungkin drilling, nanti Pak Samsul akan cerita banyak di drilling. Nah, jadi siang ini kita akan membahas how to manage K3 di aktivitas construction dan project, di mana sebenarnya aktivitas ini tuh pionir di semua aktivitas migas pada awalnya gitu ya. Sebelum drilling rig datang, sebelum power plant dibentuk, sebelum proses plan ada, itu biasanya didahului oleh aktivitas construction dan project, dan untuk memaintainnya itu juga memanggil lagi tim dari construction. Sehingga sering dibilang bahwa construction ini kayak pasukan marinirnya yang datang di kondisi yang memang masih orisinalnya dan risk itu lagi gede-gedenya, sehingga pada pagi siang ini kita coba bahas dan kita coba diskusikan bagaimana kita memanage K3 di construction di hulu dan migas. Ini hanya seputaran tentang saya, perkenalan mungkin. Jadi ada kontak saya di situ. Anytime kalau kawan-kawan mau discuss lebih detail, mau bertanya atau mau konsultasi, mau apapun juga, saya bisa dihubungin di kontak itu. Dan ada background saya mechanical engineering, S1-nya, S2-nya K3 di UI, terus beberapa pengalaman kerja saya banyak mostly di tambang sama di oil and gas. Cuma sempat ngurusin construction dan project itu di Chevron dan di PHKT. Terus beberapa kali memang diberi kesempatan memberikan materi atau sharing di beberapa seminar gitu ya. Nah, inilah kira-kira gambaran tentang project construction dan project di hulu dan migas gitu ya. Seperti saya bilang di awal bahwa biasanya aktivitas ini tuh dimulai pertama di mana sebenarnya secara environment-nya belum ready sebenarnya. Artinya masih banyak sekali risk dan hazard yang kalau tidak dikendalikan dengan benar akan menghadirkan insiden gitu. Makanya beberapa perusahaan migas, construction department itu masuk top 3 atau minimal top 5 high risk department yang paling banyak menghasilkan insiden secara statistik gitu ya. Nah, kenapa sih kok seperti itu di construction dan project? Karena memang by default-nya, given-nya, dari nature of work-nya, memang aktivitas construction dan project itu punya challenge yang besar sekali, yang kalau tidak di-manage dengan benar, risk-nya akan gampang sekali membuat orang insiden atau cedera gitu. Nah, banyak sebenarnya challenge-nya, saya nggak akan sebutkan satu persatu, tapi saya coba summary ke beberapa poin yang biasanya memang itu yang ada di construction di hulu dan migas gitu ya. Nah, yang paling pertama itu dynamic nature of work. Jadi kerjaan construction dan project itu nggak pernah sama. Setiap detik, setiap hari berubah. Yang tadinya ombak cuma 1 meter, nanti sore jadi 2 meter. Yang tadinya angin 10 knot, nanti sore jadi 20 knot gitu ya. Yang tadinya awalnya mau pakai cutting torch, karena nggak bisa harus pakai gerinda misalnya. Jadi dari sisi pekerjaan juga memang construction berubah-ubah terus setiap hari. Jadi dengan berubahnya kondisi sebenarnya merubah atau menghadirkan hazard dan risk baru. Nah ini terkadang kurang disadari oleh pelaku construction itu sendiri karena dia menganggap perubahan itu ya rutin kerjaan saya sehingga banyak kemudian tidak sensitif sama perubahan yang bisa mendatangkan risk. Terus yang kedua, memang kerjaan project dan construction itu dibatasi oleh tight schedule. Jadi
Kalau nggak selesai construction-nya dalam berapa bulan gitu, nanti rig nggak bisa masuk, nanti drilling terhambat. Kalau drilling terhambat, nanti pokoknya nantinya panjang gitu ya, sampai ujung-ujungnya mempengaruhi kemudian profit atau benefit dari company. Sehingga orang-orang construction itu kemudian dikejar seakan-akan dikejar dengan time frame yang ketat. Dan gaya construction itu juga cukup high risk. Artinya gini, kalau kerjanya lebih cepat, dia akan dapat bonus biasanya, gitu. Sehingga mengencourage orang untuk sometimes kerjanya diburu-buru. Tapi kalau lambat juga akan dapat penalti, sehingga memang dia dijaga di waktu yang sangat ketat sekali. Nah, kondisi ini yang sering buat orang-orang di construction dan project itu istilahnya ambil shortcut, jalan pintas. Karena kalau ikut prosedur agak lama, udah mepet time frame-nya, sehingga kemudian kadang-kala dia ignoring prosedur. Terus kalau di hulu dan migas ditambah lagi tempat kerjanya itu memang hazardous area, ada kelas 1 div 1, kelas 1 div 2 gitu ya, di mana kondisinya itu ada gas atau ada materi yang flammable, yang eksplosif, yang bisa meledak anytime gitu. Terus juga beberapa lokasi unik, kayak di platform itu scaffolding-nya harus hanging ya, dibangun dari atas ke bawah. Orang biasanya bawah ke atas, ini atas ke bawah. Terus limit space-nya limit sekali, harus pokoknya terbatas sekali. Terus juga ditambah remote area. Jadi kalau di offshore nggak gampang kalau ketinggalan besi 2-3 biji, kalau di darat tinggal ambil gitu ya. Tapi kalau di offshore ketinggalan alat atau ketinggalan tools atau ketinggalan material sedikit aja, nggak bisa kerja sama sekali. Kenapa? Material itu tidak gampang bisa diambil, sehingga kadang-kadang diakali, toolsnya dipakai yang ada gitu ya. Nah, itu challenge yang ketiga. Challenge yang keempat adalah construction dan project, mostly aktivitasnya high risk activity. Jadi kalau di perusahaan migas itu punya biasanya safe work practices atau golden rules yang isinya adalah kriteria atau requirement yang harus dipenuhi untuk semua pekerjaan high risk. Nah, pengalaman saya di construction di migas, construction lah departemen yang paling lengkap semua syarat-syaratnya, artinya paling banyak. Tapi tidak banyak disadari oleh pemain-pemain atau kontraktor-kontraktor yang kerja di bisnis project construction. Mereka kadang-kadang terjebak dengan judul pekerjaannya, penggantian handrail. Wah, itu mah kan gampang, tinggal potong, las, beres, bisa Pak, gitu. Padahal sebenarnya penggantian handrailnya di proses area. Ada kelas 1 div 1, ada sensor yang harus dimatikan, terus ketinggiannya 3 meter. Nah, itu kadang-kadang tidak dipetakan dari awal. Jadi begitu ambil pekerjaan itu, masuk ke kerjaan oil and gas, terus diminta syaratnya, mereka kaget. Mereka nggak bisa ngikutin, dan akhirnya mereka kemudian cari jalan pintas. Gitu ya. Yang selanjutnya challenge-nya adalah massive dan diverse manpower-nya. Jadi kalau ngomongin construction itu minimal yang terlibat 100-200 orang gitu ya. Dari berbagai macam background, dari S3 sampai patah pensil kadang-kadang ada di tempat kerja construction. Sehingga gaya bahasa menyampaikan, gaya bahasa menegur, gaya bahasa merangkul itu beda-beda. Nah, safety di construction memang harus bisa baca situasi dan medannya. Kapan saya dealing dengan helper, kapan dealing saya dengan engineer gitu ya. Sehingga kita bisa merangkul si massive manpower ini. Dan lagi-lagi karena masif, sometimes susah ngontrolnya. Apalagi banyak paradigma yang bilang safety is safety business. Bukan saya orang operation, saya nggak fokus ke safety. Saya fokusnya bagaimana project ini bisa selesai misalnya. Saya welder, saya ngurusin las-lasan gitu. Jadi banyak orang yang merasa masih bahwa safety is safety business, safety department business, sehingga kadang-kadang kewalahan mengawasi orangnya. Yang terakhir adalah budget sama resource constraint. Budget itu terkendala karena memang banyak pemain-pemain construction project, kontraktor misalnya, yang tidak menyangka ternyata requirement-nya sebanyak ini. Sehingga mereka siapkan budget di awal sesuai judul pekerjaannya, mengganti handrail. Ganti handrail, beli besi, ada welder, ada cutting tools, ada grinding, ada ini, ada itu. Ternyata begitu ke lokasi, handrailnya di area proses yang nggak gampang mengeksekusinya gitu.
Nah, inilah yang kemudian perlu di-manage dengan safety system yang robust, yang tegas gitu, terus yang efektif, supaya challenge ini nggak jadi masalah pada saat kita mengelola pekerjaan construction dan project di hulu dan migas gitu. Dan inilah yang sering menjadi masalah sepanjang saya ngurusin project di beberapa kontraktor yang kemudian terkaget-kaget dengan aturan ketika sudah terlanjur mengambil job. Isu lain adalah banyak kontraktor yang di Indonesia, terutama di Kaltim juga, yang memang dia secara sistem belum kuat, jadi ikut request dari kliennya. Saya kerja misalnya dulu kayak di migas A, dia punya 5 requirement gitu, jadi saya ikut itu. Besok dapat project di klien B, ternyata 12 requirement, dia ikut itu. Jadi secara internal pun nggak punya sistem yang kuat dan tidak punya safety yang bisa mengadvise dengan benar. Sehingga mereka kadang-kadang kemudian jadi kayak terkaget-kaget dan terjebak dengan situasi yang ternyata banyak invest yang harus saya tanam di sini kayak gitu. Nah, kalau saya bisa summary sebenarnya how we manage K3 di construction dan di hulu migas gitu ya, bisa dipakai di semua departemen sebenarnya. Bagaimana kita mengelola safety, termasuk salah satunya di construction. Saya pakai term yang paling umum di safety, di management system, yaitu PDCA, Plan, Do, Check, Action. Cuma saya sengaja highlight plan itu warnanya orange, dan porsinya paling banyak di antara semua yang lain. Kenapa? Karena memang di sini kekuatan utamanya. Kalau di plan-nya bagus, bisa saya bilang 80-90% pekerjaan itu termanage dengan baik. Tapi banyak orang yang fokusnya hanya langsung ke do dan ke check. Jadi kayak mau belajar nih, kayak mau ujian, fokusnya tuh ujiannya kapan ya gitu, dan kapan saya ditanyainnya, sementara belajarnya nggak ada gitu. Sehingga pada saat mau ujian, ya udah apa yang ada saya jawab gitu. Nah, kira-kira bayangannya kayak gitu. Nah, ini terjadi karena memang safety department sometimes tidak dilibatkan dari awal proyek pekerjaan, dari tahap misalnya mencari kontraktor, dari tahap bidding, itu kita jarang kadang-kadang dilibatkan kalau kita proaktif minta. Berapa kali saya di project, saya request ke project manajernya, Mas, kalau ada project berikutnya saya dilibatkan dari awal. Buat apa sebenarnya? Buat kita bisa kasih advice, requirement apa yang kalian harus siapkan untuk project ini. Karena boleh jadi project manager, dia fokusnya hanya bagaimana membuat project ini itu terlaksana. Ya. Walaupun mereka punya basic safety, tapi untuk kerjaan Haris butuh memang safety yang cukup tahu tentang standar kerja. Ya. Jadi di tahapan plan itu biasanya ada tahapan namanya planning phase hazard risk analysis. Jadi kita mulai petakan tuh kerjaannya mau apa, ya kan? Terus perlu analisa mendalam dan bareng-bareng antara klien, project manager, safety, operation, kontraktor, duduk bareng gitu ya. Apa yang dilakukan di plan kita discuss and get clarified. Discuss dan jelaskan ini project mau kemana, scope-nya seperti apa, gitu ya. Termasuk memikirkan dokumen safety-nya, misalnya HAZOP-nya, misalnya HIRA-nya, misalnya JSA-nya, misalnya SOP-nya gitu ya. Atau permit-nya udah kita bisa desain. Kamu nanti perlu pakai hot work permit, pakai confined space permit, requirement-nya ini gitu, butuh personel ini, perlu lifting plan ini, perlu training seperti ini. Jadi dari awal kita discuss. Dan SOP atau JSA itu idealnya di workshop kan. Jadi kontraktor datang, klien datang, operation datang, drilling datang, construction datang. Kita bilang kami ada kerjaan ini, dari operation apa isunya, dari drilling apa isunya. Sehingga memang di awal itu sometimes takes time, berkeringat dingin gitu ya, kadang debat gitu, tapi setelah clear, do-nya akan enak. Nah, tapi banyak kemudian, bukan banyak, beberapa nggak concern di tahapan plan. Mereka buru-buru langsung masuk ke do-nya. Sehingga waktu masuk do, mereka kadang-kadang kaget-kaget dengan requirement yang kita minta. Oh, ternyata kalau saya mau bangun scaffolding, saya harus pakai scaffolding inspector. Dan orangnya nggak boleh sama yang bangun. Oh, ternyata saya harus siapin tagging. Oh, ternyata banyak sekali
kaget-kaget yang tidak mereka rencanakan karena memang tahapan plan-nya nggak clear. Nah, kalau tahapan plan-nya udah clear, udah jelas, udah diskusi, semua orang tahu, baru kita masuk ke do. Makanya harusnya project itu time frame-nya agak lebih lama supaya plan-nya bagus. Nah, kalau do itu kita memang fokusnya adalah bagaimana mengeksekusi pekerjaan, tapi kemudian comply sama peraturan-peraturan yang kita sepakati. Jadi properly implement semua prosedur. Banyak prosedur, tapi sebagian besar kalau di project itu ya yang high risk kayak pekerja di ketinggian, pekerjaan panas, confined space, lifting, rigging gitu ya, SIMOPS, diving dan lain sebagainya. Itu banyak paketnya, saya senang bilangnya paket, ada paket hot work, ada paket confined space gitu ya. Nah, itu harus kita lakukan dan kita implementasikan. Tidak akan berat, tidak akan kaget, kalau dari awal udah dikasih tahu, Bapak kerjanya akan melibatkan hot work, confined space, sama lifting rigging. Requirement-nya ada 30, ini, Bapak harus siapin. Nah, begitu udah siap, baru dia kemudian do. Ya. Nah, setelah do, ada tahapan check. Nah, check ini ngapain? Check itu isinya supervisi, observasi, inspection, audit, manajemen visit. Ya, jadi saat di supervisi, supervisor pun enak. Kenapa? Perusahaannya memang udah siap di supervisi, dia hanya make sure aja. Paling kesalahannya gara-gara lupa gitu ya, atau kemudian belum ready gitu ya, bukan karena nggak punya atau nggak ada kontrolnya. Nah, yang akan repot kalau setelah diinspek, setelah disupervisi, setelah ditanya, loh emang harus punya kontrol itu ya Pak? Nah, itu berat. Kenapa? Karena dia nggak punya sama sekali sebenarnya, dia nggak tahu. Ya, jadi lagi-lagi fungsi cek ini akan bagus kalau plan-nya bagus. Banyak tipe cek yang bisa kita lakukan, misalnya pakai supervisi langsung, gitu ya, atau pakai observation program, ada orang kerja kita awasi, atau bisa lewat prosedur assessment, kita bawa prosedur, kita tanya interview, gitu ya, atau manajemen visit. Manajemen visit datang itu beda rasanya kalau manajemen tingkat tinggi perusahaan datang ke project site, ngobrol, discuss, tanya keluhan, plus cek-cek. Itu bagus sekali. Terus ada lewat meeting KPI, di monitor performance dari sisi project maupun safety. Nah, dari hasil cek biasanya nanti ketemu beberapa finding, ketemu beberapa improvement suggestion yang harus diimprove. Nah, itulah masuk ke dalam action. Jadi kalau ada inspeksi, ada temuan, ada finding, ya udah kita lakukan. Kita monitor, kita make sure itu full implemented sebelum dilakukan pekerjaan. Jadi finding inspection, finding observation, finding investigasi, harusnya kita follow up based on yang kita dipersyaratkan oleh pelaku cek tadi, gitu ya. Nah, terus-terusan dilakukan plan, do, check, action, plan, do, check, action. Dan boleh jadi untuk action ini kita perlu plan baru. Jadi balik lagi ke plan. Ya, tapi perlu diingat bahwa plan itu ambil porsi terbesar di semua siklus safety management di oil and gas, termasuk di construction, di drilling, dimanapun juga. Tapi sayangnya plan itu yang kemudian sering kayak di skip gitu, karena pengen cepat, karena project time frame issue dan yang lainnya, sehingga plannya seadanya langsung lompat ke do. Ya udah, do-nya berantakan. Udah berantakan dicek pula. Ya udah memang nggak siap, kenapa dicek gitu. Makin banyak finding-nya. Finding-nya banyak, action-nya pun lambat. Kenapa? Memang nggak siap menghadapi finding sebesar ini, karena kami nggak prepare. Terus muter lagi, sehingga isu safety-nya nggak kelar-kelar. Gitu ya. Nah, kira-kira itu mungkin yang harus kita prepare, plan, do, check, action-nya. Nah, ini adalah beberapa tipe paket yang saya bilang tadi. Kalau saya mau 5 menit lagi, Pak Yan. Oke. Kalau saya mau kerja bucket hire, misalnya ada sekian banyak yang harus saya siapin. Hot work ada sekian banyak yang harus saya siapin. Confined space lebih-lebih paling banyak requirement-nya. Saya paling ngeri kalau confined space. Lifting rigging juga banyak. Atau ada yang lain, SIMOPS, diving, dan lain sebagainya. Ini yang kadang-kadang nggak diketahui oleh pelaku-pelaku pekerjaan, terutama kontraktor. Ya, mereka nggak ngerti ini. Dan safety-nya tidak meng-advise, sehingga begitu datang kerja, ternyata banyak syaratnya. Uang saya nggak cukup. Gitu ya, saya nggak tahu sebesar ini ternyata cost-nya. Gitu. Ini yang jadi masalah. Nah, contoh aja ini, kalau ada pekerjaan saya mau ganti grating,
sama handrail. Oh siap gitu ya. Kadang-kadang ada pertanyaan terus apa yang mau saya siapin gitu untuk safety-nya, ya kan? Nah lihat dulu ini di dalam hazardous area nggak? Kalau iya berarti ada hot word yang harus saya siapin, ada persyaratannya gitu banyak gitu ya. Terus di ketinggian nggak? Kalau ketinggian saya harus pakai paket bucket height sekian banyak tadi. Terus merubah desain nggak? Kalau merubah desain pasti ada manajemen of change yang harus saya libatkan, panjang lagi prosesnya. Terus ada orang kerja lagi nggak pada saat saya ganti handrail? Ternyata di bawah ada orang drilling, berarti ada SIMOPS-nya di sana. Terus pasti butuh hazard analysis, saya akan JSA, HIRA, terus HAZO mungkin gitu ya. Terus pasti pakai permit work requirement-nya. Terus jangan-jangan ada alat yang harus saya matikan dulu, saya loto dulu gitu ya. Dan ngangkat-ngangkat barang, berarti ada lifting rigging. Dan jangan-jangan ada sensor yang harus saya matikan karena saya pakai API. Takutnya sensor cahaya baca shutdown platformnya, berarti ada BCP, bypass critical protection. Dan requirement yang lain. Jadi hanya mengganti grating pun, kalau di operasi hulu dan migas, itu jangan kemudian buru-buru bayangin potong, las, ganti. Enggak sesimpel itu. Karena lihat aja tuh, ada 9 requirement yang mungkin muncul, plus 1 ada requirement. Nah inilah yang kemudian kawan-kawan harus aware, harus prepare, dan harus dibicarakan secara matang di tahap plan. Supaya begitu datang, saya udah ready. Minimal saya 9 requirement. Minimal saya invest sekian juta misalnya. Gitu ya. Ini masalah ujung-ujung nanti investasi. Saya nggak bilang cost kalau di safety, saya bilangnya investasi. Karena kita menginvest something untuk safety, bukan membuying cost, tapi kita menginvestkan modal kita gitu ya. Oke, jadi quotes-nya saya dapat juga nih dari nemu juga tapi bagus. Jadi safety isn't expensive, nggak mahal, tapi safety itu priceless. Jadi jangan bilang mahal apa enggak, tapi ini demi keselamatan dan citra perusahaan. Jadi yang penting kita siapkan. Jadi kelihatan mahal kenapa? Karena saya nggak siap, saya nggak sempat prediksi, gitu ya. Tapi kalau sudah siap, jadinya bukan expensive, tapi priceless. Ini berharga, valuable gitu. Ya seperti itu. Mungkin itu dari saya, Pak Ardiono, yang bisa saya share. Jadi ingat tadi, plan, do, check, action, porsinya adalah plan. How we plan our project, how we plan our work. Kalau itu bagus, do, check, action-nya harusnya mulus. Ya, seperti itu. Dan jangan gampang melihat pekerjaan dari judulnya doang. Harus di-assess lagi, apa aja nih scope-nya, apa aja nih kebutuhannya. Kayak gitu, Pak Ardiono. Oke, terima kasih Pak Yan. Cukup menarik sekali presentasinya.